pada persoalan yang kemarin itu ada dua poin yang penting selalu kita perhatikan, yaitu yang berkaitan dengan hadis Dzatu Anwat dan juga tentang kisahnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Di sini ya banyak ya orang-orang keliru dalam memahami maksud dari hadis dan bahkan menjadikan hadis Dzatu Anwat dan juga kisah Usamah bin Zaid itu sebagai alasan untuk membela musyrikin. Dan ini bukan persoalan yang kita mengada-ngada. Ya, ini wakil terjadi, benar-benar terjadi. Ya, bahwa banyak dari orang-orang yang mengaku sunnah, bahkan dia adalah doktor dalam bidang, ada yang dalam bidang ilmu syariat, ada dalam perkara akidah, menyelisihi apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya memang kalau seorang mengatakan kan kita hanya wajib mengikuti Nabi Muhammad, betul apa? Betul, betul. Ya, cuma ya seorang dalam yang menyampaikan argumennya dia harus punya dalil, dia harus punya dalil dan siap untuk mengatakan bahwa saya berseberangan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan mengesankan diri bahwa dirinya sejalan dengan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namun dia punya kesimpulan yang berbeda. Nah, kenapa kita sangat concern dalam persoalan ini? Untuk sikap amanah ilmiah, bahwa banyak orang-orang yang tidak amanah secara ilmiah dalam persoalan tauhid ini persoalan yang besar. Ya, kalau dalam persoalan fikih, ya mungkin mudah seseorang menyanggahnya bahwa memang persoalannya khilafiyah. Namun dalam persoalan akidah, ya, maka persoalannya lebih besar lagi dari perkara fikih. Ya, seperti contohnya dalam ya kisah Dzatu Anwat. Kita mengetahui bahwa kisah Dzatu Anwat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjadikan ya kisah tersebut sebagai ya dalil untuk membantah argumentasinya musyrikin yang mengatakan bahwa kami ini ya tidak sama dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Kami mengucapkan syahadat, salat, beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran dan seterusnya. Sedangkan musyrikin zaman dulu tidak. Ya. Lalu dibawakanlah di antara sekian dalil yang dibawakan Syekh Muhammad bin Wahhab untuk membantah syubhat ini adalah kisah Dzatu Anwat, bahwa seorang kapan dia melakukan kekufuran, dia kafir. Walaupun dia mengaku muslim, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, bahkan berislam melalui Nabi SAW. Contohnya kisah Dzatu Anwat. Anehnya justru kisah Dzatu Anwat ini dipakai oleh orang yang katanya bermakmum dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab justru untuk menetapkan keislaman pelaku syirik akbar yang mengaku muslim. Ini terbalik, argumentasi yang terbalik. Ini terjadi, ya. Kemudian yang kedua adalah kisah ya Usamah, ya yang kemarin sudah kita bahas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan kisah Usamah itu sebagai contoh syubhatnya musyrikin, ya, yang membela diri bahwa mereka masih muslim, gak dikafirkan karena melakukan syirik akbar. Nah kemudian lucunya datang orang yang mengaku sunnah, dai sunnah, malah menjadikan kisah Usamah untuk menetapkan keislaman pelaku syirik akbar. Jadi sejalan dengan musyrikin dalam menggunakan kisahnya Usamah. Ya, faham itu ada. Ya, ini sudah berlalu ya. Jadi kita harus waspada bahwa orang sekalipun dia banyak belajar, ya, kalau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran, dia menyimpang. Ya, dia menyimpang. Ya seperti ini juga, ya misalnya, ya kisah sujudnya Mu'adz. Ini juga kisah yang sering dijadikan dalil. Ya Mu'adz sujud kepada Nabi, ini kekufuran, tapi Nabi tidak mengkafirkan. Kau dengar? Itu argumentasi mereka. Maka apa kita bilang? Mu'adz tidak melakukan kekufuran. Kenapa? Karena ketika itu Mu'adz ya sujud kepada Nabi, dan hukum sujud penghormatan itu boleh. Ya, karena belum ada nasikhnya, belum ada penghapusnya. Justru kisah sujudnya Mu'adz itu, kemudian Nabi melarang Mu'adz sujud kepada Nabi, itu
kisah adalah nasikh gitu kan. Penghapus akan dibolehkannya sujud tahiyat, sujud penghormatan. Gitu yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, siapa yang berdalil dengan kisah sujudnya Mu'adz untuk menetapkan keislaman penyembah kubur? Dai-dai, bahkan ustadz yang katanya ya ustadz sunnah. Jadi sunnah apa yang dibela? Ya, apakah sunnah ya anti tahlil, anti maulid tapi tidak anti sama kesyirikan, tidak bara'ah minal musyrikin, ya, sungkan untuk mengkafirkan musyrikin. Kemudian ada lagi syubhat lain bilang ya mengkafirkan musyrikin itu mengkafirkan muslimin. Ini kan ya kelewatan. Ya, orang yang mengkafirkan musyrikin dikatakan nggak boleh mengkafirkan muslimin. Padahal yang mereka kafirkan bukan muslimin tapi siapa? Musyrikin. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Kita tidak mengkafirkan muslimin. Orang Islam nggak boleh dikafirkan. Maka kafarna ilal musyrikin. Kami tidak mengkafirkan selain orang musyrik. Begitu kata Syekh Shalih Fauzan. Dalam kesempatan lain Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Padahal mereka yang bukan orang Islam. Begitu. Jadi ya dalam terminologinya para imam dakwah Najd, orang yang sudah melakukan syirik akbar itu nggak lagi disebut muslim. Siapa yang menyebut pelaku syirik akbar muslim? Ini salafnya ada. Siapa salafnya? Daud bin Jirjis. Daud bin Jirjis yaitu seorang yang datang dari Irak, kemudian dia berguru kepada ya para imam dakwah Najdiyah, menampakkan kesukaan terhadap dakwah, kemudian belakangan akhirnya dia berbalik menuduh para imam dakwah Najdiyah adalah takfiriyun, mengkafirkan muslimin. Padahal yang dia maksud dengan kata muslimin itu siapa? Para penyembah kubur. Syekh Abdul Latif, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menerangkan, ya, kamu sebut para penyembah kubur itu muslimin. Sebutkan dulu dalilnya bahwa mereka muslim. Baru kalau kamu punya dalil bahwa penyembah kubur itu muslim, boleh kamu bilang nggak boleh mengkafirkan muslimin. Sedangkan para penyembah kubur itu dalam ya disiplin para imam dakwah Najdiyah itu sudah keluar dari penamaan muslimin. Begitu. Ngerti nggak? Jadi beda cara pandang. Nah sekarang di lapangan kita dapati ada dua cara pandang. Ada yang mengikuti para imam dakwah Najdiyah, ada yang nggak mengikuti, cuman mengaku-ngaku bahwa dia juga mengikuti imam dakwah Najdiyah. Ini yang kita persoalkan. Artinya kita katakan kamu boleh berpendapat sesuai dengan pendapatmu, cuman jangan nisbatkan pendapatmu kepada imam dakwah Najdiyah. Gitu. Paham nggak? Ya, jangan kalian bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguzur pelaku ya syirik akbar yang jahil bahwa mereka masih tetap muslim. Kemudian dia bilang ini adalah pendapat para imam dakwah. Kita bilang mana buktinya? Ya, kalau kamu ingin berpendapat seperti itu silahkan sya'nu. Itu urusanmu. Tapi jangan nisbatkan pendapat itu kepada para imam dakwah Najdiyah. Karena kamu tidak akan dapat bukti. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa udzur bil jahl khilafiyah. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Seperti misalnya Syekh Shalih Utsaimin, begitu juga Syekh Shalih Suhaimi, ya, hafizahumullah taala, ya, yang menerangkan bahwa khilafiyah itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Di dunia pelaku syirik akbar yang jahil diperlakukan layaknya musyrikin. Ya, diperlakukan dengan hukum orang-orang musyrik. Nggak diucapkan salam, nggak dimakan sembelihannya, nggak sholat di belakangnya. Ya, kalau sholat tidak disolatkan, tidak dikuburi pelaku di kuburan muslim, sekalipun dia jahil. Ya, khilaf di mana? Dalam persoalan hukum akhirat, bukan hukum dunia. Jadi ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Hukum akhirat kalau dia jahil dari dunia, belum sampai kepadanya keterangan, Allah akan menguzurnya. Allah akan ya memberi penangguhan terhadap hukuman atasnya. Itu yang dimaksud dengan memberi uzur. Artinya nggak langsung dihukum, tapi diuji kembali. Diuji kembali. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, tentang 4 orang yang menyampaikan alasannya di hadapan Allah. Ya, yang pertama adalah orang yang gila, datang kepada saya Islam, saya dalam keadaan gila, anak-anak kecil melempari saya dengan kotoran keledai. Yang kedua orang yang tuli, datang kepada saya Islam, saya tuli, tidak mendengar. Ya. Kemudian yang ketiga datang kepada saya Islam,
dan saya sudah tua harim, tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Udah nggak paham khitab, nggak paham omongan orang, saking tuanya. Yang keempat adalah orang yang hidup di masa fatrah. Maja'ana min nadhir, nggak datang kepada saya pembawa peringatan. Ini orang yang diuzur, ya, nggak dengar karena tuli, ya, nggak bisa mikir karena gila, saking tuanya nggak bisa membedakan kebenaran lagi dari kebatilan, dan orang yang hidup di masa fatrah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, orang ini diutus pada mereka. Ya, Allah bilang ana rasulu nafsi ilaik. Aku adalah utusan diriku sendiri kepadamu. Disuruh masuk ke dalam neraka. Adalah ya, sebenarnya itu adalah surga. Ya. Kalau mereka menolak, maka Allah bilang asaitumuni, di sini kamu maksiat kepadaku. Padahal ini udah alam akhirat. Fa isyanukum li rusuli asyad. Kalau di sini aja kamu maksiat kepadaku, udah bisa dipastikan dulu kalau datang kepadamu pembawa peringatan di dunia, kamu bakal maksiat. Maka dimasukkan dia ke neraka yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud diberi uzur. Ya, pendapat lain mengatakan kalau sudah sampai kepadanya Quran udah nggak ada uzur, dia kafir dunia akhirat. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa ya, pelaku syirik akbar itu diuzur, maksudnya di akhirat. Uzur di akhirat. Bentuknya seperti tadi, diuji kembali. Istilahnya diimtihan. Kalau imtihan, diikhtibar kembali. Ya, nggak langsung dihukum. Itu namanya diuzur, diberi penangguhan hukuman. Tapi di dunia, sekalipun yang mengatakan pelaku syirik akbar di akhirat diuzur, mereka berpendapat, ya, orang itu di dunia diperlakukan layaknya orang-orang musyrik. Nggak ada pendapat lain. Adapun Murji'ah mendatangkan pendapat lain, mengatakan pelaku syirik akbar yang jahil masih muslim. Ini dari mana? Nah ini, jadi kita ya simpulkan bahwa banyak orang yang katanya belajar tauhid, namun mereka sesungguhnya membantahnya dari arah yang tidak mereka sangka. Mereka mengaku bermakmum dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun tanpa sadar mereka justru ingin mengubur dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari arah yang tidak mereka sangka. Ini bukan ucapan saya, ini ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Mereka ingin mengubur dakwah Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Jadi kalau musuh itu kelihatan, ya, lebih bahaya lagi musuhnya nggak kelihatan. Ya, karena mereka ya'bath, ngacak-ngacak buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah penulis MKS. Ya, buku memahami kalimat syahadat. Ya, bicara tentang pembatal-pembatal keislaman, namun membuang bagian paling penting yang itu membingkai pemahaman yang benar yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebutkan 10 pembatal, kemudian setelah menyebutkan 10 pembatal disebutkan alinea terakhir. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang, ya, dan keseluruhannya ini dari 10 pembatal itu menjadikan pelakunya batal Islamnya. Baik yang melakukannya apa? Sungguh-sungguh batal Islamnya. Yang melakukannya main-main, batal Islamnya. Yang melakukannya karena takut, batal Islamnya. Illal mukrah, kecuali yang keempat, orang yang melakukannya karena dipaksa. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal keislaman itu sudah membingkai bahwa pelaku pembatal keislaman tidak batal Islamnya cuma dalam satu keadaan. Apa satu keadaan ini? Dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Datang penulis MKS, bagian ini, alinea ini dibuang oleh dia, nggak dicantumin. Ya, secara amanah ilmiah dia ada salah. Kemudian menghasilkan pemahaman yang buruk. Ya, sudah dia buang tulisan asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia masukin yang bukan pemahaman Syekh Muhammad bin Wahab, dia kutip dari Ali Hasan. Kemudian dia kutip juga dari Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah bicara tentang persoalan yang lain. Sehingga dia masukkan di antara hal lain yang menjadikan pelaku pembatal keislaman tidak kafir karena takwil, dan juga disebabkan karena jahil. Padahal
dalam pembatal-pembatal keislaman di situ dia contohkan dengan hal-hal yang mengerikan. Seperti tidak mengkafirkan Yahudi Kristen. Kesimpulannya berarti apa? Orang Islam yang nggak mengkafirkan Yahudi Kristen kalau jahil nggak kafir. Ya, menghalalkan yang Allah haramkan. Dia contohkan dengan menghalalkan yang Allah haramkan. Ya. Orang Islam kalau dia menghalalkan yang Allah haramkan, dia bilang babi halal, dia bilang khamr halal, dia bilang zina halal, kalau dia jahil nggak kafir. Kesimpulannya akhirnya begitu. Ya. Apakah benar yang seperti itu? Para imam dakwah sudah membingkai. Tidak kafir kalau dia baru masuk Islam. Tidak kafir kalau dia tinggal di pedalaman. Tapi justru bingkai ini nggak dimasukkan ke dalam buku MKS. Sehingga hasilnya apa? Siapa aja yang jahil, ya, baik dia jahilnya benar atau pura-pura jahil. Jahilnya benar seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman. Ya. Tapi kalau misalnya tinggal di tengah peradaban seperti kita, di kota, di pedesaan, di kampung-kampung yang sampai kepadanya sarana informasi melalui internet, melalui sarana informasi lainnya, kemudian dia bilang, ya zina halal. Ya. Salafi Ahlussunnah semuanya langsung mencap orang ini kafir. Tapi Murji'ah bilang jangan dikafirkan, jangan-jangan dia jahil. Itu bedanya. Jadi kita tidak salah kalau kita katakan buku ini, ya, nggak disadari oleh penulisnya itu mengajak kepada kekufuran. Karena dia bilang orang yang tidak mengkafirkan Yahudi, orang yang tidak mengkafirkan Kristen, orang yang tidak mengkafirkan orang komunis kalau jahil, bahkan tidak mengkafirkan ateis kalau dia jahil, nggak kafir. Karena itu kesimpulan dari buku ini. Sekarang orang-orang marah kita bilang begitu. Bukan marah karena Islam, tapi marah karena belain ustadznya, belain kelompoknya, belain pengajiannya. Ini udah macam bazir. Ya, benar salahnya pemerintah, benar pokoknya. Ya, selalu dibenerin, walaupun perbuatannya jelas adalah perbuatan yang keliru dan disaksikan oleh orang banyak. Itu yang dilakukan oleh sebagian orang. Hilang, ya, akal sehatnya. Ya, kalau bazar dibayar, ya, dibayar oleh pemerintah untuk membela semua kebijakan pemerintah, benar ataupun salah. Ya, tapi mereka berbuat itu karena ta'assub. Ini yang disebut dengan hizbiyah. Inilah hizbiyah itu. Ya, membangun wala wal bara bukan kepada kebenaran, tapi kepada kelompok dan kepada tokoh atau dai pujaannya. Nasallallahu alaihi wasallam.